Kalian kan sudah bisa melihat bahwasannya Anies ini rakyat biasa tetapi dihormati jutaan rakyat. Karena apa? Karena beliau ini orang yang benar-benar ya mempunyai kecerdasan dan kepedulian terhadap rakyat luar biasa. Yang namanya Anies itu bikin sial, atau nggak bikin sial. Boro-boro mau jadi presiden, jadi kepala daerah aja belum tentu. Tuh lihat lu, PKS, PKB, Nasdem aja mau dijual partainya itu gara-gara habis mendukung Anies tuh, sial 7 turunan dia tuh. Bukan fitnah, tetapi ini kesaksian dan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ihsanuddin Nursi. Tentang siapa? Tentang Bapak Anies Baswedan. Beliau mengatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah titipan Yahudi untuk di Indonesia agar bisa berkuasa di Indonesia. Minimal tidak berkuasa pun, akan tetapi ada selalu kekacauan yang ada di Indonesia. Video-video atau postingan-postingan yang baru-baru ini beredar, yang lagi viral tentang Anies yang katanya diangkat jadi Dewan Penasihat di Arab Saudi, dan video yang segala foto-foto mereka itu aku sampaikan guys ya dengan serius, itu sebenarnya hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang apa? Tentang dugaan Abah sebagai agen Yahudi Siriwil ya. Yang katanya itu konon sengaja disusupkan ke Indonesia untuk mengacak-acak Indonesia dari dalam ya. Tujuan utamanya ya menjadi presiden ya. Tapi kalau tidak jadi presiden ya cukup mengacak-acak Indonesia saja lah. Sudah cukup ya kan. Dugaan ini semakin kesini semakin mengemuka teman-teman ya. Semakin banyak yang mengungkap dan semakin banyak juga netizen yang mengomentarinya. Kata netizen, waspadai manusia yang ingin merusak bangsa dan negara ini dari dalam. Wah keren. Tetapi ya bukan anak Abah namanya jika tidak memuji-muji Abah setinggi pohon duren. Katanya ya kan, Abah ini sangat dicintai jutaan rakyat. Iya betul, Abah memang dicintai oleh jutaan rakyat. Cuma masalahnya bukan rakyat Indonesia, melainkan rakyat Yaman. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pasang mata kita, pasang telinga kita, ini ada kabar gembira, bukan fitnah, tetapi ini kesaksian dan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ihsanuddin Nursi. Tentang siapa? Tentang Bapak Anies Baswedan. Beliau mengatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah titipan Yahudi untuk di Indonesia agar bisa berkuasa di Indonesia. Minimal tidak berkuasa pun, akan tetapi ada selalu kekacauan yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ihsanuddin Nursi ini adalah seorang oposisi. Seorang oposisi tentunya kita tahu yang sering mengkritisi, yang sering mengkritik pemerintah tentunya. Kemungkinan beliau juga tentunya berteman dengan orang-orang yang selalu mengkritik pemerintah. Contohnya seperti Anies Baswedan. Jadi pernyataan Bapak Ihsanuddin Nursi ini sangat menggembirakan kita semua. Bahwasanya ya kita harus melek mata dan pasang telinga kita.
dikatakan bahwa seorang Anies Baswedan adalah intel Yahudi yang disisipkan di Indonesia. Nah, ya. Waspadai. Nah, ini menarik sekali nih. Ada sebuah tulisan di bagian videonya yang keren menurut saya ya. Indonesia waspada. Bang Sat ya. Maksudnya tuh Bang Saturi mungkin itu. Kemudian diperpendek gitu kan. Jadi kependekannya itu Bangsat gitu kan. Ya kan? Atau Bungsat lah, begitu aja lah ya kan, jangan Bangsat karena itu nanti peyorasi lah. Indonesia waspada, bungsat bangsa. Aduh, hati-hati ya, hati-hati nih. Makanya dia dikit-dikit mendapatkan penghargaan, ya kan, dari orang-orang yang latar belakangnya Yahudi, dari sebuah lembaga Soros misalnya. Dan yang terbaru nggak tahu bener atau enggak, katanya diangkat sebagai salah satu penasehat pada Dewan Penasehat Kota Riyadh, katanya ada aja. Bul ngibul, lanjut. Halo guys, selamat good siang menjelang sore buat teman-teman semua. Hari ini aku bikin PT lagi, bikin konten lagi dengan serius. Kalian lihat nggak video yang barusan akustik tadi? Nah, tahu kan? Lihat kan? Ini kan lagi viral nih, beberapa hari ini lagi beredar di sosial media. Lagi viral nih guys. Jadi guys ya, di sini aku hanya bikin konten ingin menyampaikan dengan serius nih. Ya kan, dan simak nih, simak sampai selesai dan didengar dengan santai dan tenang. Jadi guys ya, video-video atau postingan-postingan yang baru-baru ini beredar, yang lagi viral tentang Anies yang katanya diangkat jadi Dewan Penasihat di Arab Saudi, dan video yang segala foto-foto mereka itu aku sampaikan guys ya dengan serius, itu sebenarnya hoax. Itu akal-akalan pendukung Anies saja, karena sudah habis bahan sudah untuk mempromosikan Anies. Jadi video lama itu diposting lagi. Jadi gini guys ya, aku jelaskan nih. Foto video yang baru-baru ini beredar yang katanya Anies diangkat jadi Dewan Penasihat di Arab Saudi itu sudah pernah aku bantah. Tapi dulu waktu itu judulnya bukan diangkat jadi Dewan Penasihat waktu itu, bukan. Cuman fotonya sama yang beredar itu, kalau tidak salah di tahun 2022 apa 2023 aku pernah ada membikin konten membantah tentang foto-foto yang beredar yang sekarang ini. Itu loh, sudah pernah. Tapi sayangnya akunku itu terblokir. Jadi sudah tidak ada lagi. Dan sama foto-fotonya, tapi dulu judulnya tidak seperti ini. Kalau dulu judulnya beda, kalau sekarang ini judulnya Anies katanya resmi diangkat jadi Dewan Penasehat di Arab Saudi. Kita logika aja guys ya, berpikir, kita coba lihat. Ya kan? Anies itu sekarang masih ada di tanah air kita Indonesia. Ya kan? Dia masih ada di Indonesia, dan informasinya dia karena stroke ringan, itu katanya. Saya tidak mau tahu masalah itu. Yang jelas Anies sekarang jalan aja dia menggunakan kursi roda, berdiri itu menggunakan tongkat, dan tidak ada bepergian kemanapun. Itu real, ya kan? Itu Anies sekarang. Dan aku sudah juga konfirmasi ke teman yang ada di Jakarta yang bekerja di PT Angkasa Pura, dan aku juga sudah cross check di maskapai penerbangan, mau itu Garuda Indonesia, Citylink, Batik Air, Lion Air, Super Air Jet atau apapun, di dalam beberapa bulan ini tidak ada atas nama Anies Baswedan melakukan penerbangan ke luar negeri, apalagi ke Arab Saudi, tidak ada. Itu real, tidak ada, ya kan, sudah jelas.
kalau tidak percaya silahkan cross check ke Angkasa Pura atau ke maskapai penerbangan. Karena Anies sekarang masih ada di tanah air kita Indonesia. Dia masih menggunakan kursi roda dan berjalan pun masih menggunakan tongkat. Jadi kalau yang katanya Anies diangkat jadi Dewan Penasihat di Arab Saudi itu hoax. Itu sebenarnya foto-foto lama. Itu waktu itu kalau tidak salah Anies waktu itu ada acara apa ya di sana itu memang ada benar. Anies ke sana cuma bukan untuk pengangkatan. Kalau tidak salah waktu dia berakhir masa jabatannya jadi gubernur, waktu dia sudah mulai mengkampanyekan diri, dia ada selalu menghadiri, dia datang terus bukan diundang, dia datang sendiri. Minta arahan dari siapa gitu loh. Yang penting minta dibantu dengan siapa gitu, yang penting dia bisa hadir gitu di acara-acara itu loh. Itu saya tahu, dan saya sudah pernah membantah foto-foto yang beredar sekarang ini di tahun 2022-2023 itu sudah pernah ada aku membuat postingan untuk bantahan. Jadi yang ada beredar sekarang lagi viral ini tuh sebenarnya foto-foto lama. Dengan beda judul dan di dipoles-poles dengan ya tambahan-tambahannya. Biasalah anak-anak abah ini kan pintar mengedit dan pandai juga untuk mengibulin pendukung-pendukungnya sendiri. Kan bego. jadi itu hoax teman-temannya, hoax. Kalau tidak percaya silahkan cek ke Angkasa Pura, cek ke maskapai penerbangan. Anies dalam beberapa bulan ini tidak ada melakukan penerbangan ke luar negeri, apalagi ke Arab Saudi. Itu jelas real. Silahkan buktikan, ya. Itu aja yang saya sampaikan. Dan juga ibarat itu sekarang gini, kita logika aja berpikir, bagaimana bisa sekelas kerajaan Arab Saudi mengangkat seorang pengangguran yang bukan orang penting di negara ini, bukan pejabat apa-apa di negara ini, terus menjadikan dia sebagai penasehat. Apa yang diandalkan dari Anies? Apa yang diandalkan? Ya kan? Menteri bukan, apalagi punya kedudukan tidak di negara ini. Jabatan dia apa Anies nih di Indonesia? Hanya sebagai pejabat tangan aja, ya kan? Terus mau diangkat jadi Dewan Penasehat di Arab Saudi itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Yang jelas Anies sekarang masih ada di rumah dan masih ada di negeri kita Indonesia, masih menggunakan kursi roda dan tidak kemana-mana. Jadi itu positif 100% hoax. Itu aja yang saya sampaikan, semoga bisa dimengerti. Kalau tidak percaya silahkan cross check ke maskapai penerbangan atau ke PT Angkasa Pura. Saya sudah konfirmasi, tidak ada. Itu semua hoax dan bohong. Itu foto-foto lama. Dadah, itu aja ya. Beneran gak sih? Hah? Bahwa Abah sebetulnya nggak kemana-mana, nggak pernah ke luar negeri, apalagi ke Arab untuk dilantik secara resmi ya sebagai salah satu penasehat Royal apa itu kemarin itu, Royal Family atau apa itu ya, terkait kota Riyadh gitu lah. Karena menurut Mas Ian Jibril barusan, Abah saat ini tetap ada di Indonesia, tidak pernah keluar negeri karena tidak pernah tercatat dalam manifest penumpang pesawat apapun tujuan Arab Saudi gitu loh ya, selama ya mungkin 1 minggu terakhir gitu loh. Artinya Abah tidak pernah keluar negeri kecuali Abah ke Arab itu naik kapal tongkang. Atau seperti orang itu, orang Banyuwangi dulu itu yang naik haji ke Arab naik galon itu. Beda lagi kalau itu ya kan, nggak mungkin tercatat di manifest penumpang pesawat ya kan, tapi tercatat di manifest penumpang galon. lanjut. Kalian kan sudah bisa melihat bahwasannya Anies ini rakyat biasa tetapi dihormati jutaan rakyat. Karena apa? Karena beliau ini orang yang benar-benar ya mempunyai kecerdasan dan kepedulian terhadap rakyat luar biasa. Jadi menurut saya wajar-wajar aja ya seorang Anies Rashid Baswedan, beliau rakyat biasa, dihormati jutaan rakyat, ya dicintai jutaan rakyat. Dan cuman di Indonesia ini rakyat biasa dihormati jutaan rakyat. Siapa itu kalau bukan Anies Rashid Baswedan? Salam perubahan, salam kecerdasan. Iya betul. Abah itu udah bisa dilihat, Abah itu dihormati oleh jutaan rakyat.
Cuma bukan jutaan rakyat Indonesia, tapi jutaan rakyat Yaman. Makanya Prabowo memberikan saran kepada Abah agar segera minggat ke Yaman. Hah? Karena kalau minggat ke Yaman, saya yakin akan didukung oleh sebagian besar rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Dan juga kedatangan Abah di Yaman nanti akan disambut, ya kan, oleh bom nuklir. Aduh, terserahlah ya, terserah berhayal-hayal Abah menjadi presiden ya, presiden Yaman sana. Lanjut. Drun kadrun. Yang namanya Anies itu bikin sial, atau nggak bikin sial. Boro-boro mau jadi presiden. Jadi kepala daerah aja belum tentu. Tuh lihat lu, PKS, PKB, Nasdem. Nasdem aja mau dijual partainya itu gara-gara habis mendukung Anies tuh, sial 7 turunan dia tuh. Surya Paloh aja sampai nyesel seumur hidup dia udah ngedukung Anies itu ya. Makanya otak kalian tuh gak ada. Partai sebesar gitu aja bisa tengkurap langsung gara-gara dukung Anies. PKS pun udah tengkurap. Apalagi kalian rakyat-rakyat biasa, apa gak susah kalian hidup kalian tuh? Itu goblok. Anies tuh pembawa sial dari Yaman tuh, kaum Yahudi itu. Itu yang kalian dukung. Harusnya kalian pakai otak, pakai hati, pakai perasaan kalau milih orang tuh. Orang penipu kok kalian pilih ya kan? Salam waras. Nah, tuh kan. Kok bisa-bisanya Abah katanya dicintai oleh rakyat. Partai yang mengusung aja itu menyesal. Partainya jadi morat-marit kacau. Karena Abah dianggap pembawa sial bagi partai pendukungnya. Partai pendukungnya menjadi morat-marit. Lanjut. Bikin heboh, ibu-ibu bawa poster Jokowi maju Pilpres lagi tahun 2029. Kalau Pak Jokowi ya jangan deh ya, nggak usah lah. Nanti menang lagi. Nanti misalnya kalau lawannya Abah Al-Megdi, pasti Pak Jokowi yang menang. Saya bukannya nggak setuju atau apa ya. Maksud saya itu ya kasih kesempatan kepada yang lain aja gitu. Karena masih banyak di negara ini yang kepengen banget jadi presiden. Yang kalah pun tetap juga pengikutnya manggil dia presiden. Padahal pas kampanye, pas pencalonannya udah banyak bawa jurus-jurus. Jurus agama, jurus azan 4 arah, jurus nyamar jadi Imam Mahdi palsu. Tapi nyatanya jurus-jurus tersebut tidak mempan, tetap aja kalah. Dan saya takutnya peperangan akan terus terjadi nanti di 2029. Nanti ada lagi nanti Termul versus ini. Karena saya terus terang aja, kalau misalnya Pak Jokowi nyapres lagi ya saya otomatis pilih Pak Jokowi. Otomatis saya jadi Termul lagi. Tapi yang saya takutkan tuh begini. Siapa tahu nanti wallahu a'lam ya, kita kan nggak tahu nih rencana Tuhan ke depannya. Bisa jadi capresnya Pak Jokowi, wapresnya Abah Anies. Kalau misalkan itu terjadi, ya berarti panggilan anak-anak Abah bukan terjal lagi, tapi Termul. Termul 2.0. Kalau dulu kan cebong kampret. Sekarang kan Termul ternis. Terteng apa lagi itu? Ya Allah. Apalagi sekarang yang sibuk bikin rusuh, bikin gaduh. Ada aja gebrakannya, ya terjal. Jadi kalian para terjal ya, kalian sekarang baik-baikin kami. Siapa tahu nanti Abah kalian kalau dikasih kesempatan sama Allah nyapres ataupun jadi cawapres, siapa tahu dia jadi wakilnya Pak Jokowi. Tapi kayaknya enggak deh, kan Abah udah ada kerjaan. Udah jadi penasehat di Arab Saudi. Ya saya nggak iri ya kalau Abah jadi penasehat di luar negeri. Tapi ya Abah udah bisa belum nasehatin dirinya sendiri, nasehatin anak-anaknya, anak-anak Abah. Karena kelakuan anak-anak Abah di sosmed seperti Dajjal. Udah 2 tahun ini masih aja itu bikin rusuh. Nah ini bagi anak Abah, ibu-ibu ini adalah settingan, ya kan? Settingan nih, pasti Mulyono yang nyuruh, ya kan? Tapi ketika Abah
yang udah jelas-jelas berbohong, ngibul, takibul-gibul, masih dibela aja, ya kan? Ngibul, jadi apa kemarin itu, yang tadi itu, jadi Dewan Penasehat, ya kan? Kerajaan Arab katanya. Dipuji setinggi pohon duren. Padahal bisa jadi itu ngibul 1000 triliun %, ya kan? Abah, lu sama Jokowi nggak bisa dibandingkan, bah. Ya, dan jangan pernah berharap Abah menjadi wakil presiden jika Jokowi mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Nggak usah lah, Jokowi udah tua dan saya yakin Jokowi nggak bakal mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Udahlah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video ya. Salam NKRI.